75 tahun perjalanan Indonesia. Berarti angka yang sama, 74 tahun lebih RRI mengudara sejak proklamasi. Dan di balik sejarah pengabdian angkasawan, angkasawati, malam ini sang pemimpin akan hadir dalam kolaborasi puisi bersama penari kontemporer Lena Guslina. Inilah Direktur Utama Radio Republik Indonesia, M. Rohanuddin. Kemerdekaan, corona, dan korupsi. Jangan berkedip, majukan bola mata kita kencang-kencang ke depan. Letakkan dua jari mengapit kelopak mata, jatuhkan ke bumi dan junjung ke langit. Sampai mata kita bisa berkata-kata dan menghitung angka-angka. Para pujangga menulis sajak-sajak Indonesia yang menggelora sempurna, bercahaya, hamparan padi-padi menguning, pohon-pohon nyur hijau melambai-lambai, langit biru berparaskan pelangi, membentang dari Bener Meriah Aceh sampai ke Pulau Dana, menyalakan Indonesia merdeka. Menyalakan Indonesia merdeka. Oh, tapi kemerdekaan bagi tetangga sebelah adalah dagelan. Topeng-topeng, topeng-topeng, dongeng dan mimpi buruk. Karena mereka melihat Indonesia, terlihatlah di semak-semak belukar, orang-orang menunggang gajah bertanduk. Gestur mereka berpura-pura, rupa-rupa, dan bersuara lantang, berdasi hitam menggantung di leher, tapi hatinya bengis, jiwanya kotor, dan lebih kejam dari jagal sapi. Mulut mereka menganga, menghembuskan bau busuk yang menjijikkan.
makan. Mulut mereka menganga, bagai serigala kelaparan di hutan kering. Semua disergap, tidak peduli. Serigala kecil yang lahir dari perutnya sendiri. Jiwanya kosong, matanya rakus, semua dibungkus, tapi Tuhan tidak bisa disuap. Tuhan tidak bisa disuap. Tuhan tidak bisa disuap. Jangan berkedip, majukan bola mata kencang-kencang ke depan. Letakkan 2 jari mengapit kelopak mata. Jatuhkan ke bumi, junjung ke langit, sampai mata bisa berkata-kata dan menghitung angka-angka. Sekarang berbaringlah di langit. Lihatlah hamparan tanah Nusantara, riuh rendah, mencekam dengan banyak pertanyaan. Apakah corona itu virus ataukah malaikat pencabut nyawa? Dokter-dokter, para medis, para pejuang kemerdekaan terus disayat-sayat. Mereka terluka, luka-luka, ada yang terluka, perihnya lebih sakit dan dilukai, dan berakhir dengan kematian mengenaskan, dikubur tanpa seremoni. Oh, Surabaya menebar berita duka, merampas semua waktu orang-orang yang sedang menggigil di pinggir-pinggir jalan. 54 orang terpapar corona, pers gempar meniupkan trompet kedukaan, dunia berguncang, berita duka bergulir cepat sampai ke rusuk-rusuk kampung-kampung. Kampung-kampung orang terpapar, mereka menjerit, tetangga menghukum terluka, ada yang meludahi, sampai liurnya berwarna coklat. Sindiran dan umpatan kata-kata silih berganti. Para terpapar sembunyi, jiwanya masuk ke persembunyian semut-semut, berlindung tanpa pegangan. Hati mereka ciut, gagap dan tak bersuara. Saat-saat mereka sedang menunggu pengadilan terburuk, sukmanya ditopang ke langit. Bagai berbalas pantun, kabar datang, merah jadi biru, hijau jadi gelap. Hasil laboratorium jatuh ke parit, semua bungkam tanpa gemetar, apalagi kata-kata permintaan maaf. Amarah terluka semakin menyala-nyala, langit jatuh di ubun-ubun. Publik telah menghukum para terpapar, kematian telah meracuni dan menari-nari di atas ubun-ubun mereka. Inikah akrobat mengisi kemerdekaan? Inikah akrobat mengisi kemerdekaan? Hormat, gerak! Mari berkata-kata. Aku hanya seorang penari. Duduk di sini. Memerankan topeng-topeng. Bukan hanya sekedar menari-nari, tapi ingin menaburkan beras bagi mereka yang hidup di rongga kemiskinan. Bagi kelaparan yang tergelar di bibir-bibir kemewahan. Bagi kematian yang tidak layak karena darah sucinya dihisap
para koruptor. Bangsaku, inilah tarianku. Tarian yang mengauratkan Indonesia. Sayapku menembus langit biru. Langit pelangi Indonesia. Kemerdekaan adalah kehormatan. Kehadirannya disaksikan dengan kematian, darah, sumpah, dan luka. Jatuhkan kemerdekaan di atas kemiskinan, karena kemiskinan yang abadi merampas hak, martabat, dan air mata. Kita beri tepuk tangan yang meriah.